Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Al-Burdah, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita telah masuk di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan yang sangat mulia ini, yakni tentang keagungan dari bulan Sya'ban. Beberapa di antara keutamaan di bulan Sya'ban, ada satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam ketika seorang hamba berdoa pada 5 malam itu, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang 5 malam? Yang pertama, awwalu lailatin min Rajab, malam pertama dari bulan Rajab. Udah kita lewatin kemarin. Di malam pertama, di tanggal 1 bulan Rajab, ketika seorang hamba memanjatkan doa kepada Allah, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Nah, nanti ini yang akan kita jumpai. Ketika masuk nisfu Sya'ban, pertengahan di bulan Sya'ban, 15 Sya'ban, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah, perbanyaklah memohon kepada Allah, karena itu adalah malam di mana seorang hamba ketika berdoa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Hari Kamis di malam Jumat, seorang hamba yang bermunajat kepada Allah, memohon, merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka doanya pasti diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam yang keempat dan yang kelima adalah malam Lailatul Aidain, malam 2 hari raya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Di sana adalah malam-malam yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan malam-malam ini, karena 5 malam ini doanya seorang hamba pasti diijabah oleh Allah. Lebih-lebih pada saat ini kita masuk di bulan Sya'ban, nanti ketika sudah nisfu Sya'ban, kita berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah. Hajat dunia, hajat akhirat kita pinta sama Allah, ya Allah, agar supaya tadi diijabah doa kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selain itu juga ada keterangan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang malam nisfu Sya'ban. Di sini ada satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban, bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat nisfu Sya'ban, separuh dari bulan Sya'ban. Malaikat Jibril itu datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala, malaikat Jibril ini berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah, faqum wa salli warfa' ra'saka wa yadayka ila sama. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah malam
dibukanya pintu-pintu langit dan dibukanya pintu-pintu rahmat. Maka bangunlah, salatlah, dan angkat kepalamu dan kedua tanganmu ke arah langit, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril memerintahkan seperti itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah malam dibukanya pintu langit. Ini adalah malam dibukanya pintu-pintu rahmat. Maka bangunlah, salatlah, angkatlah kedua tangan dan kepalamu ke arah langit seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pun juga bagi kita. Hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan apa? Perbanyak zikir, perbanyak ibadah sunnah, dan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma hadhil laila?" Ini malam apa? Ditanya oleh Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril ketika diceritakan ini adalah malam dibukanya pintu langit dan pintu rahmat. Kemudian Nabi bertanya, "Ini malam apa? Ini malam apa?" Kemudian malaikat Jibril kembali menjawab, faqala hadhihi lailatun yuftahu fiha salasumi'ati babin minar rahmah. Ini adalah malam dibukanya 300 pintu rahmat. Ketika nisfu Sya'ban akan dibuka 13 pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfirullah li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Allah akan mengampuni pada malam nisfu Sya'ban kepada seluruh hamba, kecuali yang pertama, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian illa man kana sahiran au kahinan au musyahinan au mudmina khamrin au musirran ala zina au akilar riba au aqal walidaini au namam au qati'ar rahim fa inna haula la yaghfiru lahum hatta yatubu wa yatraku. Kata malaikat Jibril, malam ini seluruh hamba, yakni nisfu Sya'ban, akan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkecuali yang dosanya tidak diampuni pada malam nisfu Sya'ban, kecuali dia mau bertaubat dan meninggalkan segala macam perbuatannya. Siapa? Yang pertama sahiran, tukang sihir. Maka tukang sihir ketika dia tidak bertaubat dan meninggalkan perbuatannya pada malam nisfu Sya'ban, maka tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua kahinan, tukang ramal. Ketika terjadinya malam nisfu Sya'ban, dia tidak bertaubat, dia tidak meninggalkan perbuatannya, maka tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya au musyahinan, pedendam. Orang yang menyimpan dendam di dalam dirinya, dosanya tidak diampuni oleh Allah pada saat nisfu Sya'ban, terkecuali dia taubat dan meninggalkan perbuatan dendam yang ada dalam dirinya. Kemudian au mudmina khamrin, pecandu khamar, peminum khamar, meminum minuman keras, maka pada nisfu Sya'ban dosanya tidak diampuni, terkecuali orang itu mau taubat dan orang itu mau meninggalkan khomernya dan kembali untuk tidak mau minum khomer lagi. Kemudian au musirran ala zina, orang yang terus menerus melakukan perbuatan zina, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, terkecuali pada jatuhnya nisfu Sya'ban dia bertaubat dan dia meninggalkan perbuatan zinanya. Au akilar riba, dan orang-orang yang memakan riba, pada jatuhnya nisfu Sya'ban dosanya tidak diampuni oleh Allah, terkecuali dia tinggalkan dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au aqal walidaini, atau dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada kedua orang tua tidak akan bisa menjadi penyebab hapusnya dosa pada saat terjadinya nisfu Sya'ban. Maka bertaubatlah,
tinggalkanlah perbuatan durhaka kepada kedua orang tua agar supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian awin namam, atau orang yang suka mengadu domba. Orang yang suka mengadu domba antara manusia dengan manusia yang lainnya, pada saat nisfu Sya'ban dosanya tidak diampuni oleh Allah, kecuali dia mau taubat dan dia mau meninggalkan adu dombanya. Dan yang selanjutnya auqati ar-rahim, orang yang memutus silaturrahim, tidak akan dihapuskan dosanya oleh Allah kecuali dia mau bertaubat dan dia meninggalkan perbuatan mutus silaturrahimnya, dia kembali menyambung silaturrahim dengan sanak famili dan keluarganya. Kemudian dilanjutkan dalam hadis ini, fa kharajan nabiyyu alaihi salatu wassalam fa shalla wa baka fi sujudi wa huwa yaqul. Kemudian Nabi keluar, Nabi salat dan Nabi menangis di dalam sujudnya. Wa huwa yaqul, dan Nabi berkata dalam sujudnya Nabi dalam keadaan menangis. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min iqabik wa sakhatik wa la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tardah. Ini doa yang dibaca Nabi pada saat Nabi sujud di malam nisfu Sya'ban. Nabi dalam sujudnya seraya nangis dan Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min iqabik wa sakhatik. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari siksa dan murkamu. Wala uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, kami tidak bisa menghitung pujian kepadamu sebagaimana engkau yang telah memuji kepada dirimu sendiri. Falakal hamdu hatta tardah. Dan bagimu itu pujian hatta tardo, sampai engkau ridho kepada kami. Itu doa yang dibaca Nabi pada saat Nabi sedang sujud di malam nisfu Sya'ban. Semoga kajian ini penuh manfaat dan barokah. InsyaAllah pada episode yang akan datang kita akan kembali melanjutkan tentang keutamaan di dalam bulan Sya'ban. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.